Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإيمانا ويقينا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji satu kajian ilmu yang berkaitan tentang al-bid'atu atau kebid'ahan. Sebelum kita masuk di sana, setiap muslim meyakini bahwasanya agama Allah tabaraka wa taala telah sempurna. Dan itu keyakinan setiap muslim. Tidak ada satupun muslim yang fasik, yang mukmin, yang dia di atas jalan yang lurus, yang dia tidak di atas jalan yang lurus, semua meyakini bahwasanya agama telah sempurna. Karena apabila ada seorang yang meyakini agama Allah belum sempurna, maka itu keyakinan yang mengeluarkannya dari Islam. Bukan hanya sebatas dia menjadi orang yang fasik, tapi keyakinan yang mengeluarkan seorang dari Islam ketika dia meyakini agama Allah belum sempurna, agama Allah masih kurang, agama Allah perlu dibenahi, agama Allah perlu ditambahi. Ini semua keyakinan yang membuat seorang murtad, kufur dari Islam. Makanya setiap muslim, setiap mukmin meyakini bahwasanya agama Allah tabaraka wa taala telah sempurna berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Maka sangat jelas bahwasanya agama Allah tabaraka wa taala telah sempurna. Sekali lagi menegaskan, seorang yang meyakini bahwasanya agama Allah tabaraka wa taala kurang, tidak sempurna, perlu ditambahi atau bahkan perlu dikurangi, maka ini keyakinan kufur, keluar seorang dari Islam. Ya, orang yang meyakini agama Allah itu kurang, perlu ditambahi, ini adalah keyakinan kekufuran. Makanya tidak ada seorang muslim meyakini demikian. Dia yang perlu kita perlu kita yakini. Berikutnya, karena kita mengetahui bahwasanya agama Allah tabaraka wa taala telah sempurna, maka tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi celah
di mana seorang muslim, di mana seorang mukmin menambah-nambah agama Allah tabaraka wa taala. Itu sudah ditutup karena Allah tabaraka wa taala telah menyempurnakan agamanya. Karena Allah tabaraka wa taala telah menyempurnakan agamanya, maka di sini tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi kesempatan bagi seorang muslim untuk menambah-nambah agamanya. Jelas tegas Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Lalu kemudian yang perlu kita ketahui juga sebagai pendahuluan adalah di dalam syariat Islam, hukum yang berkaitan dengan perilaku dan perbuatan hamba itu ada 5. Di dalam syariat Islam, hukum yang berkaitan dengan perilaku dan perbuatan hamba itu ada 5, yaitu wajib, lawannya haram. Lalu kemudian sunnah atau mustahab, lawannya makruh. Lalu kemudian yang terakhir mubah. Tidak ada perilaku seorang muslim kecuali akan memiliki konsekuensi salah satu dari hukum yang 5. Kalau enggak wajib ya haram, kalau enggak mustahab ya makruh, kalau enggak ya mubah. Tidak mungkin seorang melakukan perilaku apapun kecuali akan mengenai salah satu ini. Minum air putih, ada hukumnya dalam Islam? Ada atau tidak ada? Ada. Jangan dikira minum itu enggak ada hukumnya, ada. Misalkan kita katakan mubah, itu hukum atau tidak? Hukum. Baik. Orang melaksanakan sholat duha, ada hukumnya dalam Islam? Ada. Apa hukumnya? Mustahab atau sunnah sholat duha. Orang melaksanakan sholat subuh, hukumnya wajib. Misalkan seorang yang dalam kondisi tidak suci lalu kemudian melaksanakan sholat, apa hukumnya? Haram. Sehingga ini juga perlu untuk diketahui. Maka hukum dalam Islam itu hanya 5. Kalau enggak haram, maka dia wajib. Kalau enggak makruh, maka dia sunnah atau mustahab. Kalau tidak, ya mubah. Ini penting untuk apa? Untuk diketahui. Lalu kalau kita ditanya bagaimana dengan hukum yang dikenal dengan bid'ah? Ini masuk di mana? Apakah dia masuk di wajib? Apakah masuk di haram? Apakah dia masuk di makruh? Apa di sunnah atau di mubah? Disinilah pentingnya seorang mukmin menelaah, membaca hadis-hadis Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Berarti kira-kira bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah yang mana? Haram atau yang lainnya? Masuk di hukum yang mana? Karena hukumnya adalah sesat. Sehingga apa? Maksudnya adalah haram. Segala sesuatu yang haram itu terlarang, itu menyesatkan. Jangankan bid'ah, hukum mencuri apa hukumnya? Haram. Ketika seorang melakukan mencuri, maka itu suatu kesesatan, suatu masalah dalam kehidupannya. Disinilah kita perlu mentelaah dan mengkaji lebih dalam. Ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Seluruh bid'ah itu sesat. Hadis ini jelas, tegas, lugas.
bahwasanya setiap bid'ah itu sesat, tidak ada peluang lagi. Baik. Tapi yang perlu kita ketahui, apa yang dimaksud dari bid'ah di sini? Kan kita tadi hanya memiliki 5 hukum. Kalau enggak haram, wajib. Kalau enggak makruh, mustahab. Kalau enggak mubah, hanya 5. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Yang disepakati oleh para ulama, hukum perilaku seorang itu antara 5 hal ini. Kalau enggak wajib, haram. Kalau enggak mustahab, makruh. Kalau enggak, ya mubah. Baik. Ketika seorang mengatakan ini perkara bid'ah, apa maksudnya? Perkara yang diharamkan, ya kan? Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalah. Perkara yang diharamkan. Itu maksudnya dan tujuannya. Itu maksud dan tujuannya. Namun di sini penting untuk kita mendefinisikan bid'ah yang diharamkan itu seperti apa. Bid'ah yang diharamkan itu seperti apa? Lagi-lagi harus kita tambah bid'ah yang diharamkan. Itu seperti apa? Bid'ah yang menyesatkan itu seperti apa? Kalau kita membaca sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dalam periwayatannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari hadis ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kata Ibunda Aisyah, man ahdatha fi amrina, orang yang melakukan hal yang baru. 1, ada hal yang baru. Hadis ini menjelaskan tentang 3 hal. Man ahdatha fi amrina, seorang yang melakukan hal yang baru. 1, fi amrina, dalam perkara agama. 2, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. 3. Ya, diperhatikan 3 hal ini. Sesuatu yang baru dalam perkara agama, bukan bagian darinya. Artinya ada sesuatu yang tidak baru. Sesuatu yang tidak baru dan dia bagian dari agama, ya kita jalani. Salat 5 waktu, sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Sesuatu yang lama, berarti tidak masuk dalam kategori bid'ah karena sesuatu yang lama. Yang kita cari adalah sesuatu yang baru. Penting, sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama. Kemudian dalam perkara agama. Artinya kalau tidak ada kaitannya dengan agama, maka tidak bisa dimasukkan dalam bid'ah yang diharamkan. Sekali lagi, dalam bid'ah yang diharamkan. Kemudian yang ketiga apa? Ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Baru dalam perkara agama yang bukan bagian darinya. Artinya apa? Kalau kita belajar dalam ilmu usul fikih ada namanya mafhum atau pemahaman sebaliknya. Artinya dalam hadis ini menyebutkan ada sesuatu yang baru dalam perkara agama tapi bagian dari agama. Jelas ya, saya ulangin. Ada sesuatu yang baru dalam perkara agama dan bagian dari agama. Mungkin enggak? Sesuatu yang baru dalam perkara agama dan bagian dari agama. Sebagaimana juga ada sesuatu yang baru dalam perkara agama dan bukan bagian dari agama. Ada 2 gambaran berarti. Ada sesuatu yang baru dalam perkara agama yang bukan bagian dari agama. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam perkara agama yang bagian dari agama. Itu gimana gambarannya? Orang menambah
sholat subuh menjadi 3 rakaat. Misalkan, andai kata ada orang menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat. Taib, penambahan ini sesuatu yang baru atau tidak? Sesuatu yang baru. Dalam perkara agama atau tidak? Dalam perkara agama. Bagian dari agama atau tidak? Bukan bagian dari agama. Berarti ini bid'ah yang diharamkan. Jelas ya? Taib. Sekarang kita mau contoh sesuatu yang baru dalam perkara agama yang bagian dari agama. Gimana bagian dari agama? Sekarang kalau saya tanya, apa hukumnya membuat garis shaf ini? Salat kita alhamdulillah semua karpetnya ada garis shafnya. Pernah dilakukan Nabi? Tidak pernah. Para sahabatnya? Tidak pernah. Taib, pertanyaannya, sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru. Berkaitan dengan agama atau kaitan dunianya? Agama jelas. Taib. Ketika dia berkaitan dengan agama, apakah dia bagian dari agama atau bukan bagian dari agama? Bagian dari agama. Sehingga kita menggunakan, kalau bukan bagian kita copot ini. Bid'ah yang terlarang. Jelas ya? Jadi harus ada 2 hal yang kita perhatikan. Baru bagian dari agama. Berikutnya ini langkah berikut yang menentukan. Baru bagian dari agama. Langkah berikutnya yang menentukan. Apakah yang baru dan bagian dari agama ini atau perkara agama ini diterima oleh agama atau ditolak? Bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau tidak bertentangan? Kalau kita ditanya mobil itu sesuatu yang baru, oh dari awal sudah jelas dia baru dan gak ada kaitannya sama agama. Fokus kita adalah sesuatu yang baru dalam perkara agama. Sekali lagi fokus kita di sini. Sesuatu yang baru dalam perkara agama. Sesuatu yang baru dalam perkara agama ini kita lihat lagi. Sesuai dengan agama atau tidak sesuai. Kalau dia sesuai dengan agama maka bisa diterima. Kalau tidak sesuai dengan agama maka ditolak. Kenapa ketika kita katakan menambah 1 rakaat dalam sholat fardu itu ditolak, tapi ketika kita membuat garis dalam shaf ini diterima? Kenapa ketika kita menambah 1 rakaat dalam sholat fardu itu ditolak, namun ketika kita membuat garis shaf dalam sholat diterima? Karena 2 perkara yang berbeda. Penambahan 1 rakaat dalam salat itu perkara yang memerlukan dalil secara khusus. Sekali lagi, perkara penambahan rakaat dalam salat itu yang memerlukan dalil secara khusus. Enggak ada dalilnya berarti dilarang. Namun membuat garis shaf di dalam salat ini adalah perkara yang tidak diperlukan dalil secara khusus. Cukup menggunakan dalil secara keumuman. Karena tujuan kita untuk merapikan shaf, maka sehingga itu masuk dalam kaidah kemaslahatan yang itu sangat luas. Makanya kita harus membedakan antara 2 hal. Apakah perkara ini diperlukan dalil secara khusus atau tidak? Kalau perkara ini dibutuhkan dalil secara khusus, maka tidak bisa kita mengubah-ubahnya. Tidak bisa menambahi, tidak bisa mengurangi, tidak bisa kita berinovasi di situ. Tapi kalau ini hal yang tidak diperlukan dalil secara khusus, bisa kita gunakan dalil secara umum, maka kita bisa apa? Kita bisa melakukan di situ penambahan atau yang lainnya. Contoh secara real misalkan.
Para ulama, 4 madhab atau jumhur para ulama mengatakan disunnahkan bagi seorang muslim untuk menghidupkan malam lebaran dengan ibadah. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk menghidupkan malam lebaran dengan ibadah. Jelas? Taib. Kalau kita tanya, apa dalilnya? Dalilnya ada enggak? Ada enggak secara khusus Nabi itu pas malam lebaran berdiri sholat? Atau para sahabat melakukan itu? Tidak diketahui. Tapi di sana ada dalil secara keumuman, yaitu apa? Anjuran dan perintah Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam agar seorang itu melakukan ibadah di saat manusia dalam kondisi lalai. Ada anjuran dalam syariat. Seorang itu melakukan ibadah ya dalam kondisi banyak manusia dalam kondisi lalai. Contoh, malam lebaran ini normalnya orang dalam kondisi apa? Sibuk menyiapkan baju lebaran, sibuk menyiapkan hidangan lebaran, sibuk bersih-bersih rumah, sibuk dan seterusnya. Orang dalam kondisi sadar atau lalai? Dalam kondisi lalai. Di sini dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah. Berarti dalilnya yang mensyariatkan kekhususan ibadah pada sholat malam lebaran, ini dalilnya secara umum atau secara khusus? Secara umum, tidak secara khusus. Yaitu apa? Anjuran memaksimalkan waktu, mengisi waktu di saat waktu itu orang banyak yang lalai. Ya, ini penting. Makanya kita perlu membedakan antara perkara-perkara yang memerlukan dalil secara khusus dan perkara-perkara yang memerlukan dalil secara umum. Dalil secara umum bisa kita gunakan. Dan di sana juga ada perkara yang memerlukan dalil secara khusus. Kita nggak bisa menambah sholat subuh menjadi 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu perkara yang memerlukan dalil secara khusus. Namun apabila itu kaitannya dengan tadi contohnya menghidupkan malam lebaran dengan ibadah, apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman. Keumuman apa? Anjuran bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk menghidupkan malam atau menghidupkan siang atau mengisi waktu di saat orang dalam kondisi lalai, termasuk di malam lebaran. Itu contohnya. Makanya dari pemahaman hadis yang disebutkan Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam tadi, para ulama berbeda menyikapinya. Kita bisa bagi 2 kelompok atau 2 bagian atau 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mendefinisikan bid'ah ini hanya terbatas pada hal-hal yang tercela. Bid'ah hanya terbatas pada hal-hal yang tercela atau terlarang, meliputi yang haram dan makruh. Haram itu tercela? Terlarang? Naam. Sesuatu yang haram itu tercela dan terlarang. Sesuatu yang makruh tercela? Tercela. Terlarang? Terlarang. Makruh itu terlarang. Contoh, makan pakai tangan kiri itu makruh atau haram? Bagi sebagian ulama mengatakan itu haram, bagi sebagian yang lain mengatakan itu makruh. Ya, bagi sebagian yang lain mengatakan itu makruh, tidak sampai haram. Berarti tercela atau tidak? Tercela. Terlarang atau tidak? Terlarang jelas. Karena perintahnya Nabi
samillah wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Berarti makan dengan tangan kiri tercela. Ketika ada seorang sahabat yang makan pakai tangan kanan, kemudian diingatkan oleh Nabi pakai tangan, makan pakai tangan kiri, diingatkan oleh Nabi untuk makan pakai tangan kanan, lalu dia mengatakan nggak bisa, padahal dia mampu. Maka apa akhirnya? Cacatlah tangan kanannya. Berarti menunjukkan makan pakai tangan kiri tercela. Tinggal apakah dia haram ataukah dia makruh. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya bid'ah ini hanya terbatas pada hal-hal yang tercela. Apakah itu yang haram ataukah itu yang makruh? Bid'ah ini terbatas pada hal-hal yang tercela. Apakah itu haram atau yang makruh? Lalu kemudian ada sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Sekali lagi perlu digarisbawahi ini, pendapat mayoritas para ulama dari seluruh 4 mazhab yang ada, bid'ah itu tidak hanya terbatas pada yang tercela. Bid'ah itu bisa dikatakan pada hal yang wajib, bisa dikatakan pada hal yang sunnah, bisa dikatakan pada hal yang mubah, bisa dikatakan kepada hal yang makruh. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu tercela? Iya, maksudnya bid'ah yang terlarang itu tercela. Setiap bid'ah yang terlarang itu menyesatkan. Setiap bid'ah yang diharamkan itu menyesatkan, jelas. Tapi belum tentu itu berlaku pada bid'ah yang dihukumi sebagai wajib, bid'ah dihukumi sebagai sunnah, bid'ah yang dihukumi yang lainnya. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kajian pagi hari ini kan menjawab satu pertanyaan. Apakah setiap bid'ah itu sesat? Andai kata kita jawab iya, selesai kajian kita. Ya. Dan andai kata kita jawab tidak, selesai juga kajian kita. Makanya di sini dalam kajian ini kita perlu menelaah lebih dalam. Apakah setiap bid'ah itu sesat? Jawabannya iya. Setiap bid'ah yang tercela itu sesat. Sepakat, semua para ulama sepakat. Kalau bid'ah itu tercela, kalau bid'ah itu terlarang, ya sesat, jelas. Contohnya apa? Contohnya mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Tiba-tiba datang orang hari ini mengatakan sholat duha, sholat sunnah duha itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Padahal para ulama sepakat hukumnya sunnah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sholat duha bukan sunnah aslan. Sebagian mengingkari, tapi pengingkaran ini terjadi pada sebagian sahabat yang tidak sampainya hadis Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Contohnya tahiyatul masjid. Contohnya qabliyah ba'diyah. Kalau hari ini ada datang orang mengatakan qabliyah dan ba'diyah salat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka ini bid'ah yang tercela. Sepakat para ulama semuanya. Kalau ada hari ini yang mengatakan dan kami apakah semua hal yang baru dalam perkara agama itu ditolak oleh agama? Itu pertanyaannya. Apakah setiap hal yang baru dalam perkara agama itu ditolak oleh agama? Jawabannya tidak. Tidak setiap hal baru dalam perkara agama itu ditolak oleh agama. Tadi di awal sudah saya buktikan. Apa contohnya? Garis soft di masjid ini. Perkara
baru, perkara baru. Dalam perkara agama, Dalam garis soft ini dalam perkara dunia. Kenapa kita buat garis soft ini? Untuk sholat atau untuk bermain bola? Untuk sholat jelas. Berarti dalam perkara agama jelas. Nah, berarti di sini perlu kita lihat perkara yang baru dalam perkara agama, kita harus timbang secara syariat. Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat? Kalau dia sesuai dengan kaidah syariat, maka bisa diterima. Kalau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka ditolak. Ya, maka ditolak. Sekarang kita perlu praktek-praktek yang real ya, dalam lapangan agar jelas. Misalkan, karena permasalahan bid'ah ini adalah perkara lama, perkara baru. Maksudnya lama karena para ulama sudah ratusan tahun yang lalu membahasnya. Baru karena setiap hari masih ada orang yang meributkan, mendiskusikan, mempermasalahkannya. Maka di sisi ini pentingnya kita melakukan taksil, pendasaran dalam perkara ini. Ya. Baik. Kita praktekkan misalkan apa yang dipersisikan para ulama yang dikatakan ini perkara bid'ah atau tidak bid'ah. Misalkan dalam satu diskusi, saya ikut diskusi tersebut, dihadiri oleh beberapa guru, beberapa ustadz, menyatakan dan mengatakan kepada saya, Al-Imamun Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menukilkan dari kalangan sebagian para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, bahwasanya mengeraskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat-salat jahriyah itu bid'ah. Begitu. Saya ulangi lagi. Al-Imamun Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menukilkan dari sebagian kalangan tabi'in. Tabi'in ini adalah murid-muridnya para sahabat. Mereka menyatakan bahwasanya mengeraskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat-salat jahriyah itu bid'ah. Jelas begitu. Dan memang benar penukilan itu ada disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Taib. Tapi kita bertanya, lalu pendapatnya Imam Nawawi sendiri seperti apa? Pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala adalah mengikuti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengeraskan basmalah di dalam salat-salat jahriyah. Baik, pertanyaannya, kenapa sebagian tabi'in mengatakan itu bid'ah? Ya, kenapa sebagian para kalangan tabi'in mengeraskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah? Karena menurut mereka ini satu perkara yang baru dalam hal agama dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kenapa tidak sesuai? Karena mengeraskan atau memelankan basmalah itu adalah perkara yang memerlukan dalil secara khusus dari Nabi. Padahal dalil yang ada, Nabi tidak pernah mengeraskan basmalah dan langsung memulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu kan? Mudah. Kesimpulannya ini bid'ah yang tercela. Selesai. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya menghukumi perkara ini adalah ranahnya para ulama berbeda dan berselisih. Sehingga kalau kita bisa menerima perbedaan para ulama, satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram, mungkin nggak terjadi begitu? Mungkin nggak dalam satu perkara ulama yang satu A mengatakan wajib, yang satu A, yang B haram? Mungkin nggak?
Mungkin terjadi? Contohnya apa? Apa contohnya perbedaan yang bertolak belakang? Kalau satu wajib, satu sunnah, itu masih masuk akal lah. Sama-sama dianjurkan, tapi ini lebih tegas, ini lebih longgar. Satu haram, satu makruh, ini masih masuk akal. Satu wajib, satu haram. Apa contohnya? Ada? Ada yang ingat contohnya? Satu ulama mengatakan ini wajib, satu lagi mengatakan perkara ini haram. Contohnya ini biasanya diberikan contoh dalam kasus wanita yang dalam kondisi istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu keluar darah yang bukan haid, yang bukan nifas. Yang bukan haid, bukan darah yang datang setiap bulan, bukan juga darah yang disebabkan kelahiran. Darah istihadah. Dalam kondisi istihadah ini perinciannya panjang. Dalam satu kondisi terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia wajib untuk sholat. Sebagian yang lain dia haram untuk sholat. Satu mengatakan wajib untuk sholat, satu mengatakan haram untuk sholat. Kenapa? Karena yang mengatakan dia wajib menghukumi wanita ini dalam kondisi istihadah, maka dia tetap wajib untuk sholat. Yang lain mengatakan tidak, wanita ini darahnya dihukumi darah haid sehingga dia haram untuk sholat. Bertolak belakang, bertolak belakang. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram. Sudah tergambar? Baik. Mungkinkah para ulama kemudian berbeda, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah? Mungkin atau tidak mungkin? Kalau tadi sudah ada contohnya, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan haram, lebih berat mana sih? Satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah, sama satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram? Atau selevel mereka, sebanding? Kan jelas. Ya, makanya di sini penting ya. Ketika kita mentelaah, ketika kita membaca simpulan-simpulan hukum yang diberikan oleh para ulama, maka kita perlu mengetahui pula apakah simpulan hukum ini telah disepakati seluruh para ulama atau diperselisihkan. Sesuatu yang biasa, satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh, satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah. Mungkin nggak? Apa contohnya? Jangan mungkin tapi nggak tahu contohnya. Apa contohnya? Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah. Contohnya di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, itu dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa ketika sudah melewati waktu zuhur dia menggunakan siwak. Makruh hukumnya. Tapi dalam pandangan yang lain hukumnya sunnah. Setiap ada perubahan dalam aroma mulut seseorang disunnahkan untuk dihilangkan dengan siwak walaupun dalam kondisi puasa. Berarti kan beda, satu makruh, satu sunnah. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah terjadi perbedaan antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli, yaitu apa? Ketika seorang muhrim itu dalam kondisi ihram haji ataupun umrah, lalu dia berwudu, apakah disunnahkan untuk takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot atau tidak? Satu mengatakan hukumnya sunnah, satu mengatakan hukumnya makruh. Biasa. Sebagaimana tadi ada satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram. Itu biasa dan mungkin terjadi simpulan demikian. Sehingga akan menjadi biasa pula kalau kita mendapati satu ulama mengatakan bid'ah, satu ulama mengatakan sunnah. Ya,
Karena bid'ah dan sunnah tidak akan keluar dari 5 hukum yang kita ketahui di awal tadi. Kalau enggak kaitannya haram, makruh, wajib, sunnah, mubah. Hukum dalam Islam kan begini, hanya 5. Taib ini bid'ah. Kalau bid'ah itu bisa masuk di antara 5 ini. Oh, bid'ah yang tercela, berarti tinggal dispesifikkan lagi haram atau makruh. Udah begitu aja. Makanya ketika kita berkata setiap bid'ah itu sesat, benar. Karena maksudnya adalah bid'ah yang terlarang, bid'ah yang tercela, bid'ah yang diharamkan, itu yang sesat. Jelas ya? Namun bagi sebagian ulama, yang saya katakan tadi mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu bisa masuk dalam 5 hukum yang ada. Contohnya garis soft ini, hukumnya apa? Sekarang kalau saya tanya, menambah garis soft ini yang tidak pernah, kan harus masuk di antara 5 ini. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sana tambah lagi mihrab nih. Ini kenapa ada maju begini? Ada nggak zaman Nabi maju begini nih? Mihrab. Itu semua harus kita tanyakan karena setiap perilaku seorang hamba tidak akan keluar dari 5 hukum tadi. Taib. Hari ini kita tambah garis soft. Ini semua ada garis soft. Perlu diketahui kalau seorang yang pernah hidup di masa dakwah kebangkitan kawan-kawan dan Islam di hari itu, nggak pernah kita melihat masjid itu memiliki garis soft begini. Hari ini sudah biasa, karena ada sebagian fatwa di hari itu yang mengatakan bahwasanya penambahan garis soft ini sesuatu yang bid'ah tercela, sehingga tidak boleh digunakan. Tapi hari ini banyak dari masjid kaum muslimin menggunakan garis soft. Entah itu di karpetnya, entah itu langsung dipasang secara permanen, atau dikasih misalkan sesuatu garis di situ. Itu pernah menjadi problem di masa lalu. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang pernah hadir di masa itu atau tidak, tapi saya pernah hadir di masa itu. Ya, sebagai contoh yang lain, penambahan mihrab. Masjidnya kotak aja begitu, nggak usah ada depannya mihrab begini nih. Ya, itu juga pernah menjadi polemik di masa lalu. Itu perkara yang bid'ah tercela atau perkara yang diperbolehkan saja? Kalau ini kaitannya bangunan rumah, nggak ada yang ribut. Kalau ini kaitannya gedung, nggak ada yang ribut. Tapi giliran kaitannya masjid, bagian dari agama, maka di sini akan diperdebatkan. Makanya kalau ditanya, sekarang penambahan garis soft ini hukumnya apa? Bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan para sahabat. Pertanyaan berikutnya, Nabi memerlukan nggak adanya garis soft? Perlu nggak? Saya tanya, perlu nggak? Perlu. Terbukti Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, ketika beliau mau masuk salatnya, beliau merapikan dari akhir soft, diluruskan, berjalan dari ujung ke ujung ke ujung. Ada imam hari ini begitu? Enggak ada, Pak. Rasulullah begitu, cara merapikan soft dari ujung datang, luruskan, dirapatkan, terus maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Sampai sudah selesai baru Rasulullah memulai salatnya. Rasulullah sangat membutuhkan. Tapi memungkinkan enggak Nabi melakukan itu? Mungkin. Tapi Nabi tidak melakukan. Bagi sebagian, hal yang demikian ini bid'ah. Kenapa? Perkara baru, berkaitan agama, Nabi memerlukannya, Nabi memungkinkan untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan Nabi, maka hukumnya bid'ah. Namun ternyata tidak semudah itu menghukumi sesuatu. Makanya itu dikembalikan kepada para ulama. Ketika para ulama sudah menyampaikan dan menyimpulkan hukum, lalu terjadi perbedaan. Sebagaimana kita bisa menerima
perbedaan, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan haram, maka kita juga harusnya bisa menerima yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Sehingga akan mudah perkaranya. Dan kita perlu perhatikan, tidak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian dihukumi sebagai ahli bid'ah. Sebagaimana tidak semua orang yang melakukan perkara yang haram dihukumi sebagai seorang fasik. Baik, contohnya seorang zahirnya yang tampak pada dirinya adalah berzina, datang ke rumahnya melihat seorang wanita disetubuhinya. Ternyata wanita ini misalkan bukan istrinya, pembantunya misalkan. Mungkin nggak terjadi, mungkin dalam kegelapan malam, nggak tahu, mungkin terjadi. Zahirnya ini kan zina, dia menggauli yang bukan halal bagi dirinya. Zahirnya ini sesuatu yang haram, tapi dia tidak dihukumi sebagai pelaku zina. Di dalam fikih itu disebut dengan wad'u syubhah, persetubuhan yang memiliki syubhat. Nanti ada konsekuensi hukumnya. Makanya harus kita membedakan antara perbuatan dan pelaku perbuatan tersebut. Ini penting untuk dibedakan. Perbuatan bisa kita hukumi suatu kesalahan, tapi pelakunya belum tentu kita jatuhkan kesalahan padanya. Ya enggak? Terkadang dalam keseharian kita saja kita mendapati anak kita salah, kita katakan perilaku ini salah, tapi dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa, dan kita bisa memberikan maaf dan kita bisa memahaminya karena dia tidak tahu contohnya. Maka harus dibedakan ya antara suatu perbuatan dan pelakunya. Harus dibedakan antara satu perbuatan dan pelakunya. Harus dibedakan pula antara satu hukum yang disimpulkan oleh para ulama dan hukum yang lainnya. Apakah hukum yang disimpulkan ini telah terjadi kesepakatan atau terjadi perselisihan? Lalu kemudian perselisihan ini apakah perselisihan yang bisa diterima atau tidak, yang tidak bisa diterima? Itu semua harus dipertimbangkan. Maka hari ini tidak terlalu ramai orang membahas kunut subuh itu bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi kalau kita kembali 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masih ramai pembahasan itu. Hari ini harusnya sudah bisa melampaui. Kenapa? Yang mengatakan bid'ah ada ulamanya, yang mengatakan sunnah ada ulamanya, selesai. Mudah sekali. Yang mau kunut mengikuti ulama yang mengatakan sunnah, yang tidak kunut mengikuti ulama yang mengatakan makruh atau mengatakan bid'ah. Mudah. Makanya ketika kita bisa memahami kedudukan setiap perkara dan mendudukkan setiap perkara pada tempatnya, akan mudah pula, bijaksana pula dalam bersikap. Ya, akan mudah pula dan dalam bersikap. Makanya kembali lagi ketika kita katakan apakah setiap bid'ah itu sesat? Jawabannya, setiap bid'ah itu sesat jikalau bid'ah tersebut tercela, terlarang. Kalau bid'ah itu tidak tercela dan terlarang, maka tidak sesat. Contohnya tadi saya contohkan, garis soft ini jelas, mihrab ini jelas. Perkara baru, sepakat kita semua perkara baru. Dalam perkara agama, garis soft ini perkara agama atau enggak? Atau ada yang meragukan bukan perkara agama? Dalam perkara agama jelas. Untuk sholat bukan untuk main bola kan? Kalau untuk main bola ya silahkan aja berkreasi sendiri. Ini untuk sholat tuh. Tapi tercela atau tidak tercela? Itu. Kalau kita katakan tercela, ya berarti garis soft ini bid'ah yang sesat. Kan selesai begitu. Tapi kalau kita katakan tidak tercela, maka apa jadinya? Ya berarti tidak sesat. Mudah saja. Kunut subuh.
Kita praktekkan kunut subuh. Bagi yang mengatakan itu perkara bid'ah, apa maksud mereka mengatakan bid'ah? Apakah bid'ah yang diharamkan ataukah bid'ah yang dimakruhkan? Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Ibnu Salih Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau termasuk ulama yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Tapi di sisi lain beliau pula yang menganjurkan seorang makmum apabila bermakmum pada imam yang kunut subuh maka dia mengikutinya. Seakan terjadi kontradiksi, iya atau tidak? Iya. Bagaimana ceritanya beliau menghukumi kunut subuh itu bid'ah di satu sisi, tapi di sisi yang lain ketika ada makmum bermakmum di belakang imam yang kunut, hendaknya kunut. Ini gimana ceritanya? Disinilah kita perlu memahami para ulama ketika menggunakan istilah. Bisa jadi yang dimaksud Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, maksudnya bid'ah di situ bukan bid'ah yang diharamkan, tapi dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan ini akan hilang kemakruhannya ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu mengikuti gerak-geriknya imam. Sehingga kita bisa komparasikan, kita bisa gabungkan antara satu pendapat dan pendapat yang lain. Tidak, ini pendapat kontradiksi. Satu sisi bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat tercela. Satu sisi kok malah menganjurkan kebid'ahan kalau di belakang imam. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya, asal perkataan para ulama yang bertentangan itu pada asalnya kita berupaya untuk menggabungkannya, bukan untuk membenturkannya. Ya, berarti kita fahami. Oh, mungkin maksudnya bid'ah di sini bukan bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang terlarang, yang diharamkan, bukan itu, tapi mungkin maksudnya adalah bid'ah yang dimakruhkan. Hal yang makruh ini akan terangkat hukumnya ketika di sana ada sunnah yang harus atau dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu apa? Mengikuti imam. Karena alasan beliau ketika beliau mengatakan kenapa dianjurkan untuk mengikuti imam ketika imamnya kunut, makmumnya juga kunut, karena beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Makruh kalau dia sholat sendirian, tapi ketika dia bermakmum kepada imam yang melakukan kunut, maka dianjurkan untuk kunut. Kenapa? Karena imam dijadikan sebagai orang yang diikuti. Ini sebagai contoh. Dan contoh berkaitan bid'ah ini sangatlah luas. Jangan pula kemudian kita berkesimpulan berarti kalau begitu tidak ada dong bid'ah dalam agama ini. Oh, banyak, dan disepakati banyak. Bukankah tadi contoh kalau seorang mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan Allah dan Rasulnya, itu bid'ah. Kalau orang mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan Allah dan Rasulnya, itu bid'ah. Orang memustahabkan, mensunnahkan sesuatu yang tidak pernah dihukumi sebagai sunnah, itu bid'ah. Orang memakruhkan sesuatu yang tidak pernah dihukumi sebagai makruh, itu bid'ah. Contoh tadi kita katakan, andai kata ada yang mengatakan sholat duha itu wajib, coba dicari, ada nggak pendapat para ulama yang mengatakan sholat duha itu wajib? Tidak ada satupun. Lalu hari ini ada orang mengatakan, saya meyakini sholat duha itu wajib, ditambah dari sholat 5 waktu sebagai pelengkap dari sholat 5 waktu. Ini jelas keyakinan yang apa? Keyakinan yang sesat. Kenapa? Karena hal ini telah disepakati oleh para ulama. Orang memberikan satu hukum yang baru, maka di sini menjadi problem dan masalah. Disinilah pentingnya kita untuk apa? Untuk memahami. Lalu kita juga perlu, kenapa para ulama kok berbeda? Satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah. Sama perbedaan mereka ketika satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah. Sama perbedaan mereka ketika mereka satu mengatakan wajib, satu mengatakan
haram, sama aja. Di sana setiap masing-masing ada pendapatnya. Setiap masing-masing ada pendapatnya. Dan pendapat ini semua dibangun di atas metode caranya para ulama. Tidak ada para ulama, dan ini bagian dari husnudzan, baik sangka seorang kepada para ulama. Tidak ada para ulama menyengaja untuk melakukan kesalahan dalam penyimpulan hukum. Yang ada adalah mereka berupaya sesuai dengan metodenya, mengembalikan segala sesuatunya, kemudian menyimpulkan hukumnya. Contoh lain misalkan melafalkan niat. Apa hukumnya melafalkan niat? Kita dari kecil kalau yang belajar di SD negeri atau di SD Islam yang lama pasti selalu diajarkan nawaitu misalkan, atau usolli misalkan. Kalau mau wudu, nawaitu fardal wudu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, begitu ya. Atau misalkan salat, usolli fardadz zuhri arba' raka'atin mustaqbilan al-qiblah ma'muman lillahi ta'ala, kalau sebagai makmum. Dan niat-niat yang lainnya, melafalkan niat. Suatu perkara yang bid'ah, iya bagi sebagian ulama, tidak bagi sebagian yang lain. Kenapa iya bagi sebagian para ulama? Sebagian para ulama memandangnya melafalkan niat ini perkara baru dalam perkara agama yang tidak sesuai dengan agama. Maka ia menghukuminya bid'ah terlarang, bid'ah tercela. Jelas kenapa? Dia perkara baru. Karena Nabi menurutnya tidak pernah mengucapkan. Para sahabat juga menurutnya tidak pernah mengucapkan. Dalam perkara agama, iya jelas, karena ini kan niat dalam sholat, dalam puasa, dalam wudhu, itu kan semuanya perkara agama, bukan perkara dunia. Lalu kemudian yang ketiga, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kalau seandainya melafalkan niat itu dibutuhkan, pasti Nabi orang pertama kali yang akan melafalkan. Itu bagi yang mengatakan bid'ah. Bagi yang mengatakan tidak, ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala yang mengatakan tidak. Begitu juga di dalam mazhab al-Imam Ahmad, Hanabilah, sebagian mengatakan juga tidak, bahkan dianjurkan untuk melafalkan niat. Kenapa? Satu, kalau ditanya bukankah ini perkara yang baru dalam perkara agama, mereka katakan niat di mana dulu yang baru? Niat di dalam sholat? Iya, Nabi tidak pernah niat di dalam sholat. Maksudnya tidak pernah melafalkan niat di dalam sholat. Kami yakini itu. Berarti perkara yang baru kalau melafalkan niat dalam sholat. Iya, perkara baru. Baik. Dalam perkara agama? Iya, dalam perkara agama. Apakah bertentangan dengan agama? Mereka katakan tidak. Kenapa tidak bertentangan dengan agama? Karena Nabi pernah melafalkan niat di ibadah lainnya. Sehingga kita bisa menyamakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kenapa tidak boleh? Makanya itulah pertimbangan ulama yang mengatakan melafalkan niat itu juga dianjurkan. Sebagai contoh, jelas. Dan ini bukan perkara yang harus ditutup-tutupi, karena memang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kadang orang mengatakan niat itu tempatnya di hati. Memang benar, niat itu di hati tempatnya. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Tidak ada satupun ulama mengatakan niat itu tempatnya di lisan. Nggak ada. Tapi yang dibahas bukan niat. Apa yang dibahas? Melafalkan niat. Sama atau beda? Antara niat dan melafalkan niat? Beda. Niat itu yang di hati, melafalkan itu mengungkapkan apa yang di hati. Jelas? Kita mau melakukan sesuatu, kita ungkapkan.
Kita mau merencanakan sesuatu, kita ungkapkan. Itu kan ungkapan hati. Kita mau melaksanakan sholat duhur, kita ungkapkan. Itu namanya melafalkan niat. Dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukkan. Melafalkan niat itu di lisan, meniatkan itu di hati. Makanya para ulama bersepakat, kalau salah mengucapkan di lisannya tapi sesuai di hatinya sudah benar, misalkan orang sholat zuhur tapi lisannya mengucapkan sholat maghrib misalkan, mungkin nggak? Mungkin. Usolli fardal maghribi 3 rakaat, tapi di hatinya usolli fardal zuhur. Mungkin terjadi itu. Saya cerita, saya pernah sholat di belakang imam, sholat Jumat, tapi niatnya dia usolli fardal maghrib. Karena dia pakai mikrofon jadi kedengaran saya belakang. Usolli fardal maghribi 3 rakaat. Grogi mungkin karena ada saya di belakangnya. Ya, usolli fardal maghribi 3 rakaat. Imam ini yang khutbah barusan. Dia khutbah, selesai khutbah, sholat Jumat, kita sholat Jumat. Memang imam ini biasanya kalau ada saya nggak mau dia khutbah. Silakan, enggak, saya enggak khutbah, antum aja. Setelah selesai khutbah, dia maju jadi imam. Usolli fardal maghrib, jelas banget semua orang dengar karena masuk ke mikrofon. Karena grogi saja, ya, lidahnya kepleset saja. Wa illa di hatinya dia jelas sholatnya sholat Jumat. Dia barusan khutbah Jumat, masa mau sholat maghrib? Lagi pula kita di siang hari bukan di malam hari. Kalau maghrib sama isya ketukar masih mending-mending. Ini jelas perbedaannya. Maka itu jelas disepakati. Apabila terjadi perbedaan antara yang diniatkan di hati dan diucapkan di lisan, maka yang menjadi tolak ukur adalah yang di hati, bukan yang di lisan. Karena fungsi dan tujuan yang di lisan itu hanya liyusa'idal lisanul qalba, untuk membantu hati. Itu tujuannya. Taib. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Para ulama sepakat bahwasanya niat itu rukun di dalam salat. Atau sebagian mengatakan syarat sah sholat. Artinya niat itu harus hadir di awal sholat atau sesaat sebelum sholat. Pernah enggak? Atau mungkin sering terjadi apa? Orang masuk dalam sholat tanpa niat. Niatnya hadir ketika pas sudah di tengah-tengah sholat. Pernah terjadi begitu? Pernah. Pernah atau sering? Mungkin sering, apalagi yang banyak kesibukan, ada problem, ada masalah. Allahu Akbar. Sholat apa ini? Oh, sholat duhur. Ngelihat jam 12 berarti sholat duhur. Kan nggak mungkin sholat asar jam 12. Ini kan masalah dalam sholatnya. Gimana masuk dalam sholat tidak memiliki niat? Dan tidak cukup niat itu hanya diniatkan sholat. Usolli, Allahu Akbar. Sholat apaan? Duhur, asar, maghrib, isya, fardu atau sunnah atau apa? Jelas. Makanya dari situ para ulama mengatakan dianjurkan, ya, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Al-Hanabilah mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat sebelum mengerjakan sholat. Itu fungsinya. Fungsinya mengingatkan hati, menyadarkan hati. Walaupun orang ini subhanallah, kadang kita sudah berupaya, kita mau sholat fardu zuhur, sudah berupaya, alhamdulillah. Tapi kadang orang itu dalam posisi tergesa-gesa, dalam posisi apa, langsung Allahu Akbar. Pas sudah Allahu Akbar baru dia ingat, tadi saya niatnya apa? Itu sholatnya nggak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, ketika orang sudah masuk di dalam sholat lalu ragu dia tadi niatnya apa, itu sama saja dia tidak niat. Artinya harus mengulangi niat dari awal. Ini satu contoh lain dari perkara apa? Hal yang dibid'ahkan, hal yang disunnahkan. Contoh lain, seorang berdoa, lalu setelah berdoa dia mengusap wajahnya. Ada pernah kita lihat orang begitu? Seorang berdoa lalu kemudian mengusap wajahnya. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini bid'ah yang tercela. Sebagian mengatakan enggak, ini sesuatu yang dianjurkan. Termasuk yang memberikan isyarat dianjurkannya mengusap wajah
setelah berdoa adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan itu tersirat dari kitabnya Bulughul Maram. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganjurkan setelah orang berdoa mengusap kedua telapak tangannya di wajahnya. Tapi yang lain justru membid'ahkan. Kalau tidak salah seperti Al-Izz bin Abdissalam. Kenapa? Karena dia melemahkan hadis yang mengatakan demikian, lalu kemudian ia mengatakan hukum tersebut adalah suatu perkara yang dibid'ahkan. Sehingga ketika kita mengetahui ternyata selayaknya hal yang haram itu ada yang disepakati. Ada yang berselisih keharaman berzina? Tidak. Ada yang berselisih keharaman minum khamar? Tidak. Ada yang berselisih keharaman mencuri? Tidak. Tapi kalau nanti bertanya, ada enggak yang berselisih keharaman misalkan isbal? Ada enggak persisihan di kalangan para ulama ketika seorang mengenakan jubah atau sarung atau celana itu lebih di bawah mata kaki? Ada enggak persisihan? Ada. Berarti ada hukum yang disepakati, ada hukum yang diperselisihkan. Bid'ah juga sama. Ada bid'ah yang disepakati menambah rakaat dalam sholat fardu, mewajibkan yang disepakati para ulama tidak wajib, mengharamkan yang disepakati para ulama tidak haram. Ya, itu semua bid'ah yang disepakati. Tapi di sana juga ada ranah-ranah yang diperselisihkan, sehingga kita tidak bisa menghukuminya kecuali mengikuti salah satu pendapat di kalangan para ulama. Silahkan. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan bid'ah, nggak apa-apa. Dia yang melakukan, dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sunnah. Jangan kemudian karena saya meyakini itu suatu bid'ah, maka dia harus meyakininya juga seperti apa yang saya yakini. Kalau dia menyelisihi, berarti dia menyelisihi kebenaran yang tidak ada duanya, yang lawannya hanyalah kebatilan. Tidak selalu demikian. Sekali lagi, kebenaran itu tidak selalu demikian. Kebenaran memang satu, tapi tidak semua kebenaran itu jelas. Ada kebenaran yang Allah sengaja, hanya Allah yang mengetahuinya, dan perintah Allah kepada kita untuk berupaya mendapatkannya. Ya, perintah bagi kita untuk berupaya untuk mendapatkannya. Mampukah Allah memberikan kejelasan, ketegasan dalam hukum-hukum yang dipersisikan para ulama? Mampu atau tidak? Sekarang kalau saya tanya, mampu tidak Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan secara lugas dan tegas hukum sholat berjamaah? Mampu atau tidak? Mampu. Bisa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan hukum sholat berjamaah fardu 5 waktu itu wajib di masjid. Bisa begitu. Tapi Allah tidak lakukan. Sehingga para ulama berselisih. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ruang perselisihan itu siapa yang menciptakannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan ulama yang berselisih, memang Allah ciptakan ruang itu. Makanya jangan sampai dalam kaidah ini kita itu lebih memiliki semangat, lebih memiliki kehati-hatian daripada Allah itu sendiri yang mensyariatkan. Allah membuka ruang, kita menutup ruang. Gimana ceritanya? Allah membiarkan para ulama berbeda, kita maunya ulama itu harusnya nggak berbeda. Kenapa sih ulama harus berbeda? Kitabnya satu, sunnahnya satu. Kenapa harus ada perbedaan? Ini pertanyaan orang yang nggak pernah belajar. Karena perselisihan itu terkadang bukan hanya karena kitabnya yang satu dan sunnahnya yang satu, tapi yang sering terjadi perselisihan itu dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran dan pemahaman terhadap hadis Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Sehingga kesimpulan dari kajian
Kita pagi hari ini kalau kita ditanya apakah setiap bid'ah itu sesat, maka kita tanya dulu bid'ah yang mana? Bid'ah yang terlarang, bid'ah yang tercela, ya jelas sesat. Lalu kemudian adakah bid'ah yang tidak tercela? Tergantung siapa yang mengatakan. Sebagian para ulama mengatakan semua bid'ah itu tercela. Sebagian yang lain membaginya ada bid'ah yang tercela, ada yang tidak tercela. Itu pendapat mayoritas para ulama. Dan itu bukan pendapat yang baru. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sudah mengatakan, hal yang baru di dalam syariat itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah hal yang baru yang sesuai dengan syariat, maka ini diterima. Macam yang kedua adalah hal yang baru di dalam syariat yang menyelisihi dan bertentangan dengan syariat, maka ini ditolak. Dari zaman Imam Syafi'i sudah mengatakan itu. Lalu kemudian datanglah Al-Izz ibn Abdissalam, Ibnu Salah, Al-Imam Nawawi, dan berikutnya semua menjelaskannya lebih lugas lagi. Sehingga layaknya memang kalimat atau kata-kata bid'ah ini digunakan pada hal-hal yang tercela. Kalau tidak, maka kita perlu tambahkan bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, atau bid'ah yang mungkarah, yang perlu diingkari, maka ini jelas difahami. Makanya ulama Syafi'iyah rahimahumullah kalau ingin mengatakan pada bid'ah-bid'ah yang tercela biasanya ditambah sifat lain, yaitu wahadhil fi'lu atau wahadzal fi'lu bid'atun mazmumatun atau wahadzal fi'lu bid'atun munkaratun. Perbuatan ini bid'ah yang tercela, perbuatan ini bid'ah yang terpuji, atau bid'ah yang terlarang. Ada penambahan seperti itu agar tidak disalah fahami. Tapi bagi orang-orang, bagi ulama yang bagi mereka semua bid'ah itu tercela, cukup mengatakan ini bid'ah, berarti haram maksudnya. Atau juga bisa bid'ah itu diartikan makruh. Karena seperti Syekhul Islam atau yang dikenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dalam penerapannya beliau tidak membatasi bid'ah itu pada yang haram saja, tapi juga mengatakan bahwasanya bid'ah itu berlaku pada yang makruh. Bid'ah yang makruh itu berarti kan kalau dilakukan tidak berdosa. Sesuatu yang makruh itu apa? Yang dilakukan tidak berdosa, yang ditinggalkan mendapat pahala. Pernah saya ceritakan kasus suatu saat saya bertakziah ke tetangga sebelah, kampung sebelah, yang tradisinya sebagaimana tradisinya masyarakat kita. Setelah dimakamkan ada kiainya atau ustadznya yang di situ melakukan tradisi atau perbuatan yang disebut dengan mentalkin mayit. Apa itu mentalkin mayit? Biasanya setelah dimakamkan selesai, maka dia akan mengatakan, wahai fulan ibnu fulan, nanti akan datang kepadamu dua malaikat. Biasanya bahasa Jawa, saya juga nggak hafal itu. Akan datang kepadamu dua malaikat, dia akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka nanti jawablah, Tuhanmu adalah Allah. Siapa nabimu? Maka jawablah, nabimu adalah Muhammad. Siapa agamamu? Maka jawablah, agamamu adalah Islam. Kan begitu ya? Sebagian orang mengatakan orang mati kok dikasih contekan gitu. Dia sudah mati dikasih contekan. Padahal Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tahu, dan saya yakin yang masih dekat sekali dengan nama ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya hukum talqinul mayyit setelah wafat ini itu ada 3 pandangan. Satu pandangan mengatakan makruh, satu pandangan mengatakan mustahab, dianjurkan, satu pandangan mengatakan mubah. Lalu kata beliau, dan pendapat yang paling tengah-tengah
adalah pendapat yang mengatakan mubah. Ibnu Taimiyah mengatakan hukum talqin mayit ini mubah. Oh, mungkin bagi sebagian orang itu menjadi dosa besar. Ya, tapi itu realitanya. Itu ada. Begitu pula contohnya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam pernah melewati 2 kuburan. Kata Rasulullah, ini 2 orang sedang disiksa nih. Begitu kan? Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Diambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan. Kata Rasulullah, selama dia masih basah, maka semoga Allah meringankan azab doa ini. Pertanyaan, itu berlaku hanya pada Rasulullah atau yang lain? Itu khusus bagi Nabi atau yang lain juga bisa melakukan yang sama? Gimana Pak Mahmud? Khusus bagi Nabi? Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan itu tidak khusus bagi Nabi. Saya sengaja menyebut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini pencinta Ibnu Taimiyah banyak. Saya juga mencintai beliau rahimahullah. Mengatakan bahwasanya itu tidak khusus bagi Nabi. Karena sebabnya, alasannya Nabi. Kenapa Nabi meletakkan pelepah kurma? Dan kenapa pelepah kurma ini menjadi sebab diringankannya dari siksa? Katanya para ulama, karena pelepah kurma ini bertasbih. Dan tasbihnya pelepah kurma ini akan meringankan siksa orang yang di dalamnya. Maka ini akan berlaku pula bagi siapapun kemudian hari. Ya, bagi siapapun kemudian hari. Selama di situ ada pohon yang dia itu masih dalam kondisi basah, belum kering, maka itu akan meringankan siksa bagi orang yang di bawahnya. Uniknya lagi, Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak membatasi pada pohon yang basah. Yang kering juga berlaku. Kenapa? Karena kata beliau, seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih, maka segala sesuatu itu bisa menjadikan hal yang meringankan orang yang di kuburnya. Hal-hal yang seperti ini ya penting untuk diketahui agar kita tidak mudah untuk menghukumi atau kita tidak heran kalau itu dilakukan atau itu terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi yang dilakukan memang ada ulamanya, kecuali kesyirikan yang jelas, kecuali perkara yang jelas nyatanya. Seperti misalkan dalam prosesi pemakaman ada seorang wanita yang menjerit-jerit kemudian menyobek-nyobek bajunya. Nah ini kan jelas, hadisnya juga nggak bisa dipersesikan, semua juga sepakat. Hal-hal yang seperti itu sudah jelas. Tapi ada hal-hal yang rinci, ada hal-hal yang perlu ditelaah lebih dalam. Makanya Al-Imamun Nawawi menegaskan, kemungkaran yang diingkari itu yang disepakati, sedangkan yang diperselisihkan itu dikembalikan kepada para ulama. Wa innama yunkaru al-mujma' alaihi. Yang diingkari itu yang disepakati. Orang nggak sholat diingkari nggak apa-apa. Yes, ya? Tapi ada perkara yang misalkan orang ini diperselisihkan perbuatannya, maka diserahkan kepada para ulama. Itu ranah mereka. Dan kalaulah mereka yang turun tangan, bukan metodenya pengingkaran, tapi metodenya adalah edukasi dan pembelajaran, irsyad, memberikan edukasi dan pembelajaran. Menurut saya dan ini atau kecondongan saya, lebih baik engkau mengerjakan yang seperti ini agar lebih selamat. Walaupun ada pendapat ulama, tapi mayoritas para ulama misalkan pendapatnya seperti ini lebih selamat untuk agamamu misalkan. Tapi itu ranahnya para ulama.
Kita sebagai orang awam atau kita sebagai pemula dalam agama fokus pada hal-hal yang disepakati. Ya. Dan hal-hal yang disepakati itu biasanya yang melakukannya juga merasa bersalah. Biasanya. Ini biasanya. Walaupun ada yang luar biasa juga, dia merasa yang dilakukan itu benar. Ya, misalkan orang tidak sholat tapi ngakunya sholatnya di Mekah. Nah, ini kan nggak benar. Waktunya aja berbeda, gimana sholat di Mekah? Ya, jadi kalau dia sholatnya di Mekah kan repot. Kita sudah jam 8 pagi, di Mekah baru jam 4. Dia terbangnya ke Mekah jam berapa nanti? Nah, itu sebagai contoh hal-hal yang seperti itu ya. Ini tidak bisa ditoleransi di sini karena itu jelas disepakati. Ya. Itulah hal-hal yang penting untuk diketahui bagi kita sebagai pembelajaran pada pagi hari ini. Taib. Masih ada beberapa waktu sampai zuhur. 20-an menit takriban. Apabila ada pertanyaan maka saya persilahkan. Mungkin juga ada pertanyaan di online. Silakan Mas Sabta. Satu-satu dulu aja, nanti lupa saya. Ya, dalam perjalanan safar, kalau kita singgah pada masjid yang itu memang masjid yang digunakan untuk singgah, maka di sini diperbolehkan seseorang itu mendirikan lebih daripada satu jamaah. Ini penting untuk digarisbawahi. Tapi kalau masjid itu bukan tempat yang disinggahi orang, tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga, kecuali dengan izin imam rotibnya. Siapa imam rotibnya? Fulan, izin dulu, saya mau mendirikan jamaah yang kedua, boleh nggak? Oh silahkan. Tapi kalau itu masjidnya pas di pinggir jalan misalkan, atau di rest area hari ini, itu kan masjid musafir, itu mau 100 jamaah, setiap jamaah punya imam sendiri nggak masalah. Tapi kalau itu masjid yang bukan tempat singgah, ya, maka ada ketentuan, yaitu apa? Dia harus minta izin kepada imam ratibnya. Taib. Kemudian, mana lebih utama? Ketika kita dalam kondisi musafir, kita bawa rombongan, dan di sana sudah ada orang yang menjadi imam dan juga punya rombongan. Utamanya kita masuk bersama mereka atau mendirikan jamaah sendiri. Itu tergantung kondisi imamnya. Kalau imamnya adalah orang yang layak, dia bacaannya juga benar, tampak dari pakaiannya atau tampak dari perilakunya adalah misalkan seorang ustadz misalkan, atau seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan agama, ya kita ikut. Tapi kalau kita ragu, imamnya ini jangan-jangan sholatnya aja nggak benar, baca al-fatihahnya masih salah-salah, sedangkan rombongan kita misalkan ada seorang ustadz di situ yang kita lebih yakin sama dia tentang bacaan Al-Quran dan pengetahuan agama, ya silahkan buat jamaah lain. Jadi seperti itu. Maka melihat kondisi, ya, karena memang kadang ya, ketika kita berhenti di rest area banyak sekali jamaah. Di sini 2-3 orang, di sini 10 orang, di sini 5 orang. Kita kadang melihat imamnya ini ragu gitu. Dari sisi pakaiannya, lalu kemudian kalau dia misalkan sholatnya sholat jahriyah, maghrib atau isya, bacaannya belepotan al-fatihahnya, ya sudah dari awal kita buat jamaah aja sendiri. Tapi kalau kita melihat, oh kita aja lebih nggak bener bacanya daripada imam ini, kita aja lebih nggak bisa sholatnya daripada imam ini, ya kita masuk aja di jamaah dia. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, ayo. Tadi saya lupa mau ngasih contoh itu. Saya nggak bawa tasbih, sedang nggak bawa tasbih. Berzikir menggunakan tasbih. Ya,
Tasbih ini hari ini ada dua macam ya. Ada tasbih digital bahkan. Tinggal dipencet-pencet gitu kan, ada ini. Ada juga tasbih yang tradisional ya, satu. Taib. Berzikir menggunakan tasbih, ulama kontemporer, ulama hari ini ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bid'ah yang tercela. Ada yang mengatakan tidak demikian. Perbedaan masalah tasbih ini saya ingat sekali sama seperti perbedaan shaf di dalam masjid. Ya. Bedanya shaf di dalam masjid itu kebutuhan orang banyak. Tasbih itu kebutuhan sebagian orang. Sehingga kita melihat dari sisi satu, apakah menggunakan tasbih ini perkara baru, artinya tidak terjadi pada Nabi, tidak terjadi pada sahabat, tidak terjadi pada generasi pertama? Bisa dikatakan iya, perkara baru. Walaupun di satu periwayatan disebutkan, kalau tidak salah, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan rahimahullah dari kalangan atba'ul at-tabi'in, bukan tabi'in tapi di bawahnya tabi'in generasinya. Dia ini salah seorang ulama salaf yang memiliki tasbih, dan kebetulan tasbih itu disembunyikan di lengannya, lengan bajunya yang lebar, sehingga dia kalau bertasbih tangannya dimasukkan, bertasbih di dalam. Tapi suatu saat tasbih itu jatuh, maka ketahuan sama murid-muridnya. Itu sudah generasi tahun 300 ya ke sana. Maka para ulama rahimahumullah tabaraka berbeda. Maka kita lihat apakah dia perkara yang baru. Kalau kita katakan perkara yang baru, oke, perkara yang baru. Dalam perkara agama, iya perkara agama. Apakah dia bertentangan dengan agama atau tidak bertentangan dengan agama? Tinggal ditimbang di sini. Bagi sebagian orang itu bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Nabi adalah menggunakan tangan, bukan menggunakan tasbih. Sebagian para ulama itu pertimbangannya. Lalu kemudian sebagian yang lain melihat dari sisi lain. Benar, kalau seandainya dia mampu dengan tangannya, sebaiknya dengan tangannya. Tapi seringkali apalagi yang sudah lanjut usia, itu kalau pakai tangan lupa ya. Saya tadi udah berapa kali ya gitu. Kalau pakai tasbih ya jelas ingat. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia ngelihat tangannya tidak akan mengingatkan dirinya untuk berzikir, tapi kalau dia ngelihat tasbihnya mengingatkan dirinya untuk berzikir. Sehingga di sisi ini sebagian para ulama membolehkan tasbih, bahkan menganjurkan jikalau memang tasbih itu ada faidahnya. Seperti saya katakan, kebetulan saya nggak bawa tasbih. Kebetulan lagi rusak tasbihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silahkan. Ya. Salaman setelah sholat yang wajib. Yang jelas disepakati para ulama dulu adalah dianjurkan bagi setiap muslim ketika bertemu itu berjabat tangan. Ya, ini sepakat semua ulama, nggak ada yang menyelisihi. Dianjurkan, disunnahkan bagi setiap muslim apabila bertemu berjabat tangan, salaman. Baik. Sekarang bagaimana dengan orang yang berjabat tangannya setelah sholat? Sebagian masyarakat melakukan itu. Kenapa? Kita perlu mencari tahu alasannya. Alasannya adalah sholat itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sedangkan dengan jabat tangan, Rasulullah bersabda apa? Tidaklah kedua muslim itu berjabat tangan kecuali dosa-dosa keduanya berguguran selama mereka masih berjabat tangan. Kita perlu mencari sebab dan alasan. Kalaulah kita menganggap salah
setidaknya kita bisa bersikap lebih bijaksana. Itu pertimbangan mereka. Pertimbangan orang yang mengajak jabat tangan setelah sholat itu adalah, saya sudah sholat, sudah memperbaiki hubungan saya dengan Allah, dosa-dosa saya sudah banyak dimaafkan, tapi dosa dengan manusia kan nggak bisa dihapuskan dengan sholat. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa dengan manusia adalah berjabat tangan, karena Rasulullah bersabda, tidaklah dua orang muslim berjabat tangan kecuali dosa-dosa itu berguguran selama mereka masih berjabat tangan. Baik. Andai kata kita mengikuti pendapat ulama yang melarang, ada ulama yang melarang, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Andai kata kita mengikuti pendapat ulama yang melarang, bagaimana kita bersikap ketika kita diminta untuk jabat tangan? Harus kita bedakan antara kesimpulan hukum dan penerapannya. Dua hal yang berbeda. Harus kita bedakan antara kesimpulan hukum dan penerapannya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengetahui adanya orang-orang munafik di barisan para sahabat. Hukuman orang munafik secara Islam apa? Dipenggal, dibunuh. Jelas ya? Hukumannya secara Islam, orang munafik itu dibunuh karena dia merusak agama, menampakkan keislaman tapi di dalamnya kafir. Nabi tahu dan jelas. Prakteknya, penerapannya dilakukan nggak syariat ini? Tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada satu pertimbangan, yaitu apa? Agar manusia tidak menuduhnya Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya. Sedangkan Islam sedang mau berkembang, tiba-tiba orang-orang munafik dibunuhi. Orang masuk Islam jadi takut. Ini gimana? Saya masuk Islam nanti juga dibunuh juga. Tidak dilakukan oleh Nabi. Maka kita harus membedakan antara satu hukum dan penerapannya. Ketika kita memiliki pandangan bahwasanya berjabat tangan setelah sholat itu tidak dianjurkan, kalaulah dianjurkan itu bagi yang apa? Bagi yang belum bertemu atau bertemu pertama kali lalu kemudian berjabat tangan, dan itu biasa sebelum sholat, maka kita bisa lakukan itu. Ketika kita setelah selesai salam, orang samping kita tadi, kita sudah berjabat tangan belum sebelum sholat? Bisa jadi belum ketemu, kita baru ketemu pas sholat. Ketika kita mengulurkan tangan kita, karena dia mengulurkan tangannya, maka kita niatkan apa yang disunnahkan, yang disepakati para ulama. Apa yang disepakati para ulama? Ketika kedua orang muslim itu bertemu, maka hendaknya mereka berjabat tangan, karena dosa di antara keduanya akan berguguran selama berjabat tangan. Sehingga kalaulah kita tidak yang memulai, kemudian kita diminta, maka niatkan. Balasan kita ketika kita menjabat tangannya adalah karena kita sedang bertemu dengan seorang muslim yang sebelumnya kita belum berjabat tangan, maka kita berjabat tangan agar dosa-dosa kita juga turut digugurkan. Sehingga ada solusinya. Ya, ada solusinya. Kecuali kalau kita bisa bersikap dengan tegas, ya, karena memang tidak ada kendala fitnah di situ, tidak akan membuat keributan dan seterusnya, mungkin ini perkara yang berbeda lagi cara mensikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan terbukukannya kitab-kitab yang dahulu kala tidak pernah terbukukan. Hadis-hadis Rasulullah dikumpulkan jadi satu, ilmu-ilmu tertentu dikumpulkan jadi satu, fikih ada kitabnya, akidah ada kitabnya. Ini kan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah para sahabat.
Berarti kalau kita katakan itu perkara yang baru, iya perkara yang baru. Dalam perkara agama, ya karena dia buku-buku agama, ya berarti dalam buku-buku perkara agama. Tapi bertentangan atau sesuai? Sesuai. Karena salah satu tujuan syariat ini itu menjaga ilmu yang Allah Azza wa Jalla wariskan kepada umat ini. Salah satu cara menjaga ilmu itu agar tidak hilang adalah dengan cara dikumpulkan, dibukukannya, kan begitu ya, dikumpulkan dan dibukukannya. Maka itu kalau seandainya dihukumi sebagai bid'ah, maka itu bid'ah yang terpuji, bukan bid'ah yang terlarang kalau kita mengatakannya sebagai bid'ah. Sekali lagi, saya pribadi lebih condong menggunakan istilah bid'ah itu dibatasi pada hal-hal yang tercela agar tidak tersamarkan, ya. Namun kalau kita menyikapi ulama yang menggunakan bid'ah itu pada hal-hal yang tidak tercela, ya boleh-boleh saja. Memang itu ada pendapatnya. Dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala begitu. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mustahabbah, ada bid'ah dan seterusnya. Ya, makanya kita perlu memahami kalamnya para ulama sesuai dengan konteks dan kedudukannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya. Acara keluarga yang tidak dicontohkan Nabi, seperti acara Fathul Hadiah, Yasinan setiap malam Jumat, haruskah kita membantunya? Sebab kita berada dalam satu rumah, dan acara-acara tersebut termasuk bid'ah yang seperti apa? Ya, banyak pertanyaannya nih, acara-acara secara rincian dan detailnya. Acara-acara kematiannya 40 hari, 70 hari, 7 hari, 3 hari. Saya beberapa kali sudah berdiskusi dengan beberapa kiai, dengan beberapa tokoh masyarakat yang biasa melaksanakan acara-acara demikian. Lalu kemudian saya diskusikan. Di antara yang saya katakan, penting sekali untuk mengedukasi, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya perkara ini tidak diwajibkan. Satu. Kemudian perkara ini harusnya tidak sampai membebani orang lain dengan cara berhutang, dengan cara macam-macam sehingga menjadi masalah. Makanya di sini kita harus membedakan antara dua hal. Satu perbuatan dan satu tradisi. Apa maksudnya satu perbuatan? Satu perbuatan misalkan kalau kita ditanya, bolehkah seorang menghadiahkan pahala, membacakan Yasin kepada yang sudah wafat, pahalanya dihadiahkan? Bolehkah seorang membaca Al-Fatihah, pahalanya dihadiahkan? Bolehkah orang membuat acara makan-makan, disedekahkan? Fokus kepada apa? Pada perbuatannya. Kalau ini kaitannya perbuatannya, maka tidak ada masalah. Para ulama perbolehkan bersedekah atas nama yang meninggal, enggak ada masalah, disepakati itu. Sedangkan menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran bagi yang sudah meninggal, ada persisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama memperbolehkannya, sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Berarti ranahnya, ruangnya luas. Tapi yang perlu kita ketahui adalah tradisi. Karena tradisi itu biasanya pertimbangannya bukan hanya sebatas perbuatan, tapi ada keyakinan yang menyertai. Nah, disinilah perlu yang kita tanya. Keyakinannya seperti apa? Kenapa ada harus 3 hari, 7 hari, 40 hari? Sekali-kali acaranya itu pas hari ke-10. Sekali-kali acaranya itu pas hari ke-50. Sekali-kali acaranya itu pas ke hari 60. Ya, kan kalau acara bersedekah baik aja kapanpun. Kalau kita mau acara bersedekah untuk yang meninggal atau menghadiahkan, baik saja. Kenapa harus angka-angka ini saja? Oh, 7 hari itu pas kebetulan hari Ahad misalkan, kita libur. Ya nggak apa-apa kalau memang itu alasannya.
40 hari itu pas kita sedang lagi punya uang, terkumpulkan pas 40 hari itu, karena pertimbangannya jelas ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia 7 hari itu karena ada tuntunannya begini, nah ini nanti tanya dulu, apa tuntunannya? Makanya kembali lagi kepada apa? Kepada alasan dan kembali lagi kepada tradisi. Saya pribadi selalu ketika menjelaskan, tidak seperti orang mengatakan nggak boleh semua itu atau silahkan semua itu. Kita harus bedakan dua hal. Kita harus bedakan perbuatan-perbuatan yang terjadi. Menyedekahkan boleh, menghadiahkan pahala silahkan, membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan silahkan, menyantuni anak yatim di saat itu dikumpulkan anak-anak pondok suruh baca silahkan, membaca doa diaminkan rame-rame silahkan, itu nggak ada masalah. Lalu kemudian apa yang menjadi masalah? Menjadi masalah itu adalah apa yang menyertai. Oh, keyakinan sebagian orang itu kalau tidak dilakukan ini ruhnya balik ke rumah. Ah, ini dari mana? Ruhnya balik ke rumah. Sebagai contoh, makanya kenapa 7 hari? Karena mayit itu setelah 7 hari dia balik ke rumah. Ketika dia balik ke rumah, kita sedang bersedekah untuk dirinya. Ketika dia balik ke rumah, ketika sedang baca untuk dirinya, maka dia rela balik lagi ke kuburan. Nah, dari mana itu? Misalkan sebagai contoh. Maka itu semua tergantung pada alasan. Tapi kalau tradisi itu alasannya jelas, misalkan kebetulan orang tua saya meninggal itu pas hari Ahad, 7 harinya pas hari Ahad, pas kita semuanya libur, jadi mengadakan acara itu pas kita nggak ada aktivitas, ya monggo saja. Memang alasannya bukan karena keyakinan, tapi karena kebetulan waktu yang tepat, maka bisa-bisa saja. Lalu bagaimana kita ketika kita bersikap? Kita tidak mau ikut acara itu, ya. Kita tidak mau ikut acara itu karena kita meyakini itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan seterusnya. Maka ketika kita mau bersikap adalah kita bersikap pada hal-hal yang ada keluasan syariat di situ. Apa contohnya keluasan syariat? Bolehkah kita bersedekah untuk yang meninggal? Boleh. Kita bantu untuk bersedekahnya. Karena di situ ada keluangan syariat. Bolehkah kita mendoakan yang meninggal? Boleh. Kita ikut berdoa bagi yang meninggal di situ. Ada keluangan kok. Yang menjadi masalah kan bukan berdoanya, bukan sedekahnya, tapi hal-hal yang menyertai ritual itu, keyakinan yang ada. Saya nggak meyakini ruhnya itu kembali setiap 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Saya nggak pernah meyakini itu semua. Dan saya selalu mendoakan dan saya selalu bersedekah tanpa pandang hari, tanpa pandang waktu. Kebetulan ada orang-orang di rumah mau bersedekah pada hari itu, saya juga bantu. Berarti kita bersikapnya pada hal-hal yang menurut kita juga bisa kita masuk di situ. Bersedekahnya boleh, menghadiahkan pahalanya nggak ada masalah, mendoakan yang meninggal juga nggak ada masalah. Kita masuknya di ranah itu. Tapi kita menolak tradisi atau keyakinan-keyakinan yang menyertai itu. Keyakinan orang misalkan kalau tidak melakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu adalah anak durhaka. Dari mana durhakanya? Itu tidak benar. Karena bisa jadi orang ini setiap hari sudah sedekah, nggak perlu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, tiap hari sudah sedekah dan di atas namakan yang meninggal. Lagi pula pintu bakti bukan hanya satu pintu. Dan itu tidak menjadi simbol dan tanda berbakti atau tidak berbakti. Ya, itu sebagai contoh. Makanya kita perlu pisahkan antara dua hal ya. Antara ritual atau perbuatan rangkaian acara dan tradisi yang disertai dengan keyakinan-keyakinan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan agama ini perlu dibenahi. Tapi hal-hal yang diperbolehkan oleh agama ya silahkan dilakukan. Seperti itu saja. Boleh dibantu? Ya boleh dibantu, orang diperbolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini dan sudah waktunya zuhur ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.